cherry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beautiful day to be with you. Menuju Indonesia mercusuar dunia, merdeka. Beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nah aku bingung murah. Geblek hirup baik jaga rupa. Ulah bangga bisa gonta ganti jaluk komo jempol di baju. DJ Manici Remix. Pangona alus irung alus biwir alus ditempati hareup digigir manimus. Ngan hanjak kalau pisan kalakuan siga setan. Kunta ganti jaluk teu sirik ngaunggal minggu. Nah hapunna nu geulis loba nu bangun. I'ma enjoy it till I know. Rich from the two of you, I want for show. Yo, this is my home girl. Up in here we call her Ness. This ain't no test. Let her decide the two of you who she love best. As long as they don't know about each other, and you ain't my mother, so let them be the sucker. Woi, belakang woi. Iya. Semangat. Semangat, semangat. Meraih kemenangan. Juara. Meraih kemenangan. Juara. Amin. Amin. Kan orang nggak ada yang pernah tahu apa yang kita perjuangkan, enggak? Pokoknya tahunya hasilnya aja. Biar waktu yang bicara. Biar waktu yang bicara aja. Hui. Yakin dan pasti. Kiko. Ini siapa, Mak? Kasih mas. Coba. Orang bawa motor santai, cewek yang bawa ya. Udah kasih itu aja lah, kasih siapa? Si Novi itu. Novi kasih Ngobrol dulu terus. Mau motor lu. Iya ngeri kan lucu, tiba-tiba ngobrol langsung ngerem gitu pelan-pelan tuh. Oke, kita saat ini tim Yayasan Ratu Sena Soekarno dinas tugas keluar kota rapat Karawang. mau ke Kerawang rapat dan serat terima. Jadi ini mobilnya remnya nggak sama ya, masih ngeruncul ya ke sini. Sini, lihat yuk. Ini mobil ini remnya masih ngeruncul kalau bisa.
Selamat siang semuanya. Selamat siang Bung Flo, Bung Edi, lagi di Bridge Hotel, siap jalankan tugas. Kerawang. Masih saya, ada Bunda, ada Papi. Lagi goyang Karawang. Ya, Boy, tipe optiknya apa yang soal itu? Kita lagi mau ada rapat dengan apa? Reklasering. Mr. Olinger ada reklasering perlindungan hukum dan bantuan hukum. Iya, Pak. Indonesia Internasional. Iya. 505 ya. Kita ada dengan MK dan divisi 1. Siap. Ini TikTok barusan, kenapa pemerintah tidak cetak uang yang banyak terus dibagikan? Lanjut, semangat terus Bung Edi. Siap, merdeka. Kita lagi di Bridge Hotel. Sok lagi syuting. Lagi nanya. Ya ini maksudnya di luar. Oh, di ruang. Oh, kirain. Maka saya bingung. Salam Mbak. Salam ruangan kita. Di ruang meeting. Meja juga ya. Langsung ke lantai 2. Enggak. Paulingnya mah 15 menit lagi baru sampai. Bisa dulu, lantai 2. Oh iya. Ini saya jangan Kerawang. Lagi Kerawang. Banyak tanah bermasalah di sini. Iya, ke rumah. Oh, iya. Oh, batangnya nggak lurus. Di Singapura. Enggak. Di Dubai. Nggak tahu di mana ini. Indonesia nggak bisa kurma ya? Nggak bisa tumbuh ya? Nggak bisa tumbuh. Panas Bisa, ya? bisa nanam tapi nggak bisa tumbuh. Aneh ya, Kurang tanahnya panas, ya. kurang panas. Di Aceh kan bisa gitu. Tapi nggak bagus hasilnya ya. Belum. Tuh batangnya beda, batangnya bersisik gini. Oh tadi kan itu kayak kelapa. Kayak sawit. Kayak sawit benar. Tapi nggak begini kan. Tarik. Perjalanan kita jauh dari Bogor. Sekarang tadi cari. Nanti paulingnya datang pun langsung makan aja dulu lah. Panggilan dia lah. Semangat loh meetingnya. Untung Karawang. Kalau Jakarta kadang Ini adem. Iya di sini ya di Bris ya. Biasanya aku di ini di yang hotel itu apa? Redensia. Lelin apa? Lelin apa nih? Lelin apa? Yang gedungnya tinggi. Sini ya Redensia yang tinggi. Redensia. Redensia. Kalau masuk di sana di Pulau apa? Serinda. Serinda. Yuk, Gun. Sarapan dulu. Ya. Oh iya.
Bagaimana, Mak? Gimana? Ini kita di mana? Ini Bu. Nggak bawa berkas yang Ya, kita mau adakan rapat Meeting dengan reklasering. Divisi 10 sama Reklasering. Reklasering. MK YRS. Yuk sarapan dulu. Ini minumnya buat kita ya? Ya. Minumannya buat kita. Iya. Silahkan dulu. Silakan. Yuk, ayo, ayo. Ayo Mas Bro. Yuk kita makan dulu deh. Iya, makan dulu. yang kita juga bukan. Iya. Iya, makan dulu biar jadinya enak. Bukannya dulu. Tamu yang lain belum datang nggak apa-apa. Iya. Tamu yang lain belum datang nggak apa-apa. Malah masih lemas. Masih lemas. Ya Pak. Masih lemas. Memang ada jalan di Bogor ya kita ya. Ya udah, kita makan dulu ya, Ma. Ma mau makan apa? Yuk. Tadi ini masih bisa. Dan mohon maaf sebetulnya buat pemakai sebetulnya kemudian karena menggunakan uang, jadi mungkin saat ini manajemen konsorsium memperakarsai pertemuan antara yang mulia Ibu Soekarno untuk bertemu bersilaturahmi dan akan mendapatkan sesuatu yang sudah diagendakan dengan Bapak Dr. SHMPA, yang mana sebetulnya pada hari ini nanti akan kami sampaikan beberapa hal, beberapa agenda. Jadi akan kita mulai acara ini dengan sama-sama kita menghadapkan diri kepada Dia paling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihadiratillah wa fadilahil qiyam sallallahu wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bihadiratillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Pertama sekali, yang paling utama kita sama-sama panjatkan syukur kehadiran Dia, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Mulia, atas kesempatan dan anugerahnya serta limpahan rahmatnya kita bisa bertemu hari ini dalam
merupakan bagian dari rencana Dia, Tuhan yang Maha Suci. Kepada khususnya bidang Diana yang mewakili sekaligus pemilik dari Yayasan Ratu Salina Soekarno dan juga Bapak KJP Olinger sebagai Kepala atau Direktur dan Pusat Reklasering. Dalam hal ini kami manajemen konsorsium akan memulai untuk memprakarsai pertemuan di mana agenda utamanya ini adalah penetapan hukum tetap. Jadi ada satu hal yang berbeda, sama seperti kita bicara memohon perlindungan hukum kepada pengacara, tetapi kalau itu sifatnya case by case. Kalau perlindungan hukum tetap, maka ini akan berjalan secara kontinu. Kalau tidak salah, mohon diluruskan jika ada yang salah. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita saling mengenalkan diri masing-masing. Mungkin dalam hal ini kami akan memberikan kesempatan lebih dulu kepada Yang Mulia Bapak Dr. KJP Olinger SHMBA selaku Direktur atau Kepala Badan Pusat Reklasering untuk memperkenalkan siapa BPR RI. Mungkin ini akan jelas walaupun beberapa pasukannya Bunda pernah datang ke kantor, gitu. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi konsorsium telah mengambil salah satu langkah di mana tidak lagi sebelah kaki kita, tentunya dua kaki kita menapak di atas anak tangga yang sama. Dari anak tangga itulah kita menatap apa dan bagaimana. Ketika kita memahami, maka di sana ada terlihat dua hal penting, tersurat dan tersirat. Tersurat ada tiga hal: badan yang diakui dan badan yang disamakan, ada juga badan yang bersifat perseroan. Karena itu, karena kita yang lebih atas sedikit, saya membuat kita bersama menaruh perhatian bahwa badan pusat bukan sekedar sebuah benang merah, tetapi benang yang betul-betul dirajut dari nilai perjuangan. Nilai perjuangan ini tentu mempertaruhkan untuk menjawab hakikatnya perjuangan. Nyawa, darah itu sudah pasti menyertai. Disinilah Badan Pusat Reklasering menaruh harap. Andai saja publik memahami sebetulnya apa sih yang disebut Central Collector de Reklasering. Central Collector de Reklasering dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Badan Pusat. Central Collector de Reklasering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Badan Pusat Reklasering. Badan inilah yang mendudukkan antara hak dan kewajiban menjadi sebuah hypothecation yang disebut keseimbangan. Dari keseimbangan itu maka marwah daripada badan pusat ini tidak dungu. Marwah badan pusat tidak pernah dungu. Dia cerdas untuk membaca poin per poin,
kemajuan demi kemajuan, maka dalam kesempatan inilah kemajuan itu kita memulai dari sebuah hitungan angka. Angka ini akan kita genapkan ke angka berapa? Maka muatan kita juga tidak bisa dikatakan muatan yang ilegal. Untuk muatan ini adalah legal. Story-nya di sini adalah bagaimana mengunci pada satu titik agar tidak ada perbedaan. Walaupun perbedaan itu ada, tapi dari balik perbedaan itu indah seperti yang kita rasakan siang hari ini. Dengan demikian, badan ini juga merupakan salah satu badan hukum yang tertua, melahirkan lawyer-lawyer yang sekarang mengedepankan tupoksi mereka. Badan ini juga berperan memberikan sumbangsi besar terhadap jalannya pembangunan dari masa Orde Lama menuju Orde Baru dan akhirnya pada Orde Reformasi saat ini. Pertanyaannya, kenapa badan ini tidak sepopuler dengan Komnas HAM dan lain-lain? Kecilnya cabai rawit, jangan ditanya. Saya merasakan pedasnya. Badan ini tidak ingin untuk dipuji. Badan ini sederhana, karena dari kesederhanaan itulah Tuhan itu akan memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mampu masuk ke dalam tirai badan pusat untuk menentukan nasibnya berdasarkan nilai kecurangan yang mungkin hari ini akan terjadi gayung bersambut, dan inilah merupakan nilai-nilai estetika. Bagian dari kepentingan itu untuk mengukur, tetapi paling tidak memberikan keseimbangan. Agar di balik keseimbangan ini kita mampu menentukan. Jika kita yakini ini jalan Tuhan, laluilah. Tapi kalau kita tidak meyakini ini jalannya Tuhan, maka jalan mana yang harus kita pilih? Sebab itu dengan penuh kebersamaan inilah saya coba mengarahkan kita pada makna yang tersurat tadi. Maka sekarang beranjak sedikit, bergeser sedikit kepada yang tersirat. Reklasering. Ada versi LMRRI. Nah itu yang saya katakan, lalu mereka rasa. Ada LRI. Lalu mereka keliru. Reklasering itu bila kita ejawantakan dan kita definisikan, pengembalian, kelas tingkatan. Gak mungkin anak TK jadi menteri, gak mungkin anak SD jadi presiden. Masih sekolah, kelas tingkatan, sharing kekuasaan ke tangan rakyat. Yang kemudian dikerenkan dengan bahasa demokrasi adalah demo kembali kerasi ke tangan rakyat. Dari tersirat inilah maka kita akan mampu mengerti hukum terdiri dari 5 A, U, K, U, M. Nah yang pertama adalah hits, dia di atas segalanya, tidak boleh dikontaminasikan karena manusia
manusia tidak mampu merubah keadaan, tapi keadaan yang mampu merubah manusia. Keadaan apa yang kita inginkan sekarang ini? Punya Utrecht. Utrecht ini dalam bahasa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdasarkan perundang-undangan. Undang-undang mana yang kita pakai? Independence, kapitalis, new kapitalis. K, knowledge, artinya berjiwa ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak mengenal aksara dan angka. Punya lagi instability, tidak boleh ada keberpihakan. Yang terakhir, majority yang ditulis di telapak tangan ini, garis tangan ini yang disebut mati belum ada. Tapi disinilah yang disebut majority, hukum majority untuk semua tanpa terkecuali. Baru kita mengerti belahan dada kita cuma dua. Yang kanan kupersembahkan bagi bangsa dan negara, yang kiri kupersembahkan kepada istri dan anak-anak. Baru aku mengerti apa yang terdapat di dalam kepalaku. Baru kakiku bisa menghitung langkah, walaupun aku tak sanggup menghitung langkah ketika berjalan. Yang terakhir saya goreskan adalah stigma orang berpenampilan sederhana tetapi mempunyai intelektual yang tinggi. Oleh karena itu saya akan mengimbangi apa yang diinginkan Ibu melalui konsorsium. Sebagaimana tadi saya sudah hitung 4 huruf yang 5 huruf yang kita definisikan. Maka janji Ratu Keadilan yang memegang timbangan dengan pedang, dengan mata yang terikat, dia hanya berseru. Aku mengerti bahwa belati atau pedang ini tidak akan mampu mengiris orang yang benar. Tapi pedang inilah yang mampu mengiris orang yang bersalah. Enggak. Jadi demikian, apapun air ini adalah tetap air. Kalau badan pusat tidak mau menghitung berapa beratnya neraca, tetapi kami tahu berat tonasenya kami tahu. Karena manusia berjalan berdampingan sesuai dengan intelektual berpikir, maka negara dan badan pusat regulasi seperti mata uang yang dibulak-balik. Siapa priainya? Tentu Pak Jokowi priainya. Kalau kami badan pusat regulasi tatakan untuk diinjak agar sepatu beliau jangan kotor. Baik Pak Dhani, saya kira. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Haji Rulinger atas sambutannya dan sedikit informasi tentang siapa kamu. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita beri close untuk beliau. Dan kemudian selanjutnya kita akan mendengar perkenalan dari Yang Mulia Ibu Winda Fitriana alias Gusti Kanjeng Ratu Sarinah W.M. Soekarno untuk menyampaikan sedikit banyak ilmu tentang Ibu, tentang yayasan, dan mungkin tentang kiprahnya yang dilakukan selama ini, agar dalam rangka proses pengenalan ini kita saling mengenal betul siapa kita masing-masing dan juga apa yang akan kita lakukan berikutnya. Oleh karena itu, untuk yang tepat kami persilakan Yang Mulia
berapa jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam sejahtera, salam untuk semua umat beragama. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wida Fitriana, tapi karena sejak kecil dipanggil Sarinah, ya jadi kebiasaan Sarinah. Sejak tahun 1986 dirubah nama menjadi Wida Fitriana. Saya profesi pencinta dunia arsitektur dari dulu hingga sekarang. Kebetulan saya juga mengabdi untuk negara sebagai arsitek dan kontraktor serta konsultan untuk gedung-gedung pemerintahan. Jadi saya kan memberikan layanan tanpa timbang-timbang ya untuk semua kegiatan-kegiatan perbaikan, perawatan semua gedung pemerintahan. Berawal dari profesi tersebut, saya mengenal dunia usaha, dunia bisnis, dan memiliki bisnis sendiri di dunia kontraktor tanpa modal. Awal tanpa modal. Jadi semua berjalan seperti adanya, dan kemudian ada suatu amanat yang tersirat maupun tersurat. Saat berjalan saya tetap harus melaksanakan amanat yang tersirat itu. Ya, berupa untuk amanat-amanat yang memang secara langsung atau tidak langsung, secara nyata atau tidak nyata, itu terus-menerus kontinu diberikan pengarahan kepada saya. Baik itu langsung melalui Insinyur Soekarno maupun melalui orang tua angkat saya waktu itu. Termasuk yang saat ini kita akan mengapa Ibu Sarinah membutuhkan perlindungan hukum, walaupun secara tersiratnya perjalanan ini memang sudah ketentuan Allah, sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, tapi secara manusia syariatnya saya mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari pihak perjalanan amanah ini, perjalanan yang tersirat inilah yang sebetulnya mengganggu konsentrasi dari segala profesi saya. Ya. Beberapa hal yang dijelaskan dari baik langsung dari Insinyur Soekarno maupun dari beberapa intelijen beliau. Dan juga kuasa hukum beliau yang ada di Jerman yang memberikan banyak surat kepada saya untuk memberikan penjelasan mengenai aset Nusantara, aset Indonesia. Kalau secara finansial, secara ekonomi mungkin saya tidak ada masalah ya, tapi secara moral, secara amanat ini sangat jadi PR buat saya, apalagi ini terkait dengan rakyat Indonesia. Terus terang, apa yang diamanatkan oleh Insinyur Soekarno ini bukan milik saya, tapi milik bangsa Indonesia, yang mana sejarah yang kita sudah ketahui sejak tahun 1700 after dekade sampai sekitar 1800 after dekade itu adanya sebuah perjanjian antara kerajaan Solomon, kerajaan Sulaiman dengan kerajaan di Indonesia, ya. Dimana kita ketahui Raja Sulaiman memiliki istri yang luar biasa, yang bahkan para makhluk lain, bahkan malaikat atau setan tidak bisa menduga ini Ratu Balkis ini manusia atau bukan, kan begitu.
dari hasil pernikahan dan kedua kegiatan mereka sebagai manusia, maka melahirkan anak yang bernama Ratu Aurora, yang kita panggil sebagai Roro Kidul, karena orang Indonesia nggak bisa Aurora. Kemudian kalau di Belanda itu terkenalnya Ratu Aurora. Nah, Roro Kidul inilah yang ketitipan dari Aziz Sulaiman. Ya. Pada tahun 1700-1800, Ratu Kidul ini bersama dengan ada suatu perjanjian dengan PB10 Raja Solo itu akan membuat suatu program, breeding program menciptakan I present all of you. Saya mewakili semuanya, yang kita bisa katakan sebagai monetary one atau M1. Ya, itu adalah suatu program yang dimulai tahun 1700 oleh Ratu Kidul dengan Raja PB10. Someday, suatu saat akan lahirlah suatu anak yang merupakan represent all of you from Allah, from Tuhan, from the God. Akan lahir di mana manusia ini akan menjadi wakil dari seluruh umat, yang kalau bahasa modernnya monetary one, M1. Nah, 1900 sampai 1901 lahirlah seorang anak manusia yang bernama Insinyur Soekarno, yang bisa kita katakan sebagai monetary one, yang mengawalinya beliau memulai segala program-programnya, breeding program, di mana si M1 ini akan menjadi salah satu orang yang mewakili seluruh umat dari 128 kerajaan di seluruh dunia. Ya, 128 kerajaan yang mewakili dari kerajaan China, kerajaan Timur Tengah, kerajaan Asia, ya China, Asia itu termasuk Indonesia, Timur Tengah, kerajaan Eropa, dan benua Amerika. Itu 128 negara. Nah, karena 1900 itu lahirlah Mr. M1 ini, maka dibuatlah kolektif oleh PB10. Bagaimana kalau kita semua mengumpulkan aset ini 128 negara dari 5 benua itu untuk si M1. Nah, maka timbullah satu kesatuan, satu bahasa, satu bangsa, tanah air Indonesia pada saat Kongres Sumpah Pemuda 1928. 1928 itu adalah suatu kode sandi 128 kerajaan, 9 kerajaan besar yang mempengaruhi seluruh dunia. Jadi 1928 itu suatu kode. Dahulu berdirinya Sumpah Pemuda sebetulnya adalah dalam bentuk kolektif semua aset dari 128 kerajaan di seluruh dunia yang akan diatur dan dikelola oleh beliau M1 Insinyur Soekarno. Nah, bagaimana caranya kamu bisa mengelola keuangan 128 kerajaan kamu ini? Kan begitu, dari semua kerajaan menunjuk kepada Mr. M1 ini. Kami akan membuat suatu program peace, perdamaian, togetherness, kebersamaan. Apa bentuknya? Maka dibentuklah UN, United Nations, alias PBB. Pada saat ilmuwan itu lahir. Setelah itu, bagaimana kamu bisa mengelola dan memberikan benefit bagi dunia terhadap aset kerajaan kami? Kemudian ilmuwan menciptakan yang kita sebut sebagai BIS, Bank International Settlement. Bank International Settlement kemudian terbentuklah bank-bank sentral. Nah, itu hanya sebagai suatu pengontrol. Nah, bagaimana bisa mengontrol semua negara agar menjadi makmur, adil, sejahtera? Maka dibentuklah World Bank, ya, sebagai bentuk teknis penerimaan proposal semua negara untuk kebutuhan mereka secara infrastruktur dan ekonomi. Sudah terbentuk World Bank, ya kan? Bagaimana mengatur keuangan secara cash flow? Itu makalah dibentuklah oleh si M1 ini, The Fed. The Fed kemudian bagaimana mengontrol keuangan setelah
dari 128 kerajaan itu terbentuklah aset-aset yang dikelola oleh M1, yang dikelola oleh tadi IIS, Bank Sentral, Bank Pelaksana, World Bank, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pengetahuan tersebut, maka saya cek dong, betul nggak sih ada aset Nusantara? Kan begitu. Ya, karena ini saya bukan menyangkut kepentingan pribadi, tapi ini untuk kepentingan banyak orang. Di World Bank itu saya cek kemudian, setiap tahunnya saya mendapatkan laporan dari World Bank, laporan keuangan. Laporan keuangan dari FATF setiap tahunnya, cuman saya hanya ngeprint 2 atau 3 ya, karena banyak setiap berapa tahun ada laporan keuangan dari World Bank. Nah, berdasarkan laporan keuangan ini, informasi dari kuasa hukumnya SDN Soekarno yang di Jerman, bahwa dia menyatakan saya bukan anak Soekarno secara surat, tapi saya mendapatkan mandat dari SDN Soekarno. Makanya saya mendapatkan berita-berita ini dari beberapa intelijen dan beberapa orang kuasa hukum. Ya. Saya bahas dong seperti ini. Ini tanda tangan semua kepala negara, tanda tangan IMF, tanda tangan The Fed, WTO, IMF, dan lain sebagainya. Tapi di depan sini ada kode name Haji Muhammad, King ASM, dengan itu nama kode nama dari rekening ini. Dan juga Morningstar ada King David, Nabi Daud, Prophet Muhammad, ada Nabi Muhammad, Saint Timothy, White Spiritual Boy, dan Spiritual Wonder Boy. Ini apa? Kan gitu. Awalnya saya membahas itu ya. Jadi saya tidak membahas 128 kerajaan yang memiliki emas dan lain-lain, tapi yang saya bahas adalah benefit dari hasil emas tersebut yang berupa bunga yang ada di World Bank. Nah, di World Bank ini 77 bank ya. Saya cari yang ada di Bank Indonesia. Ada BCA, ada BNI, ada Bank Mandiri. 5 bank ini yang ada di Indonesia, saya coba cek di Indonesia. Karena di Hong Kong saya sudah cek juga. Cuman karena saya bukan orang Indonesia, bukan orang Hong Kong, dan memang perintah dan mandat dari SDN Soekarno harus dibahas di Indonesia dulu. Maka saya membahas yang 5 bank ini. Saya kirim surat dong ke Pak Jokowi, ya. Kirim surat itu awalnya dengan bertemu dengan, maaf ya Pak ya, Badan Rekrasering yang lain. LRI apa ya? LFRI itu kalau nggak salah. Tapi memang saya sudah ditanamkan oleh Bung Karno ya. Rekrasering itu sejarahnya dan lain-lain itu saya udah tahu gitu. Dari mulai 1930 dari zaman Belanda, bahkan dari zaman belum adanya Marhen, PNI itu udah ada rekrasering. Jadi saya nggak ada masalah kan dengan rekrasering. Jadi kita kolaborasi, tapi mungkin kolaborasi yang entah benar atau tidak gitu. Nah, setelah saya bersama mereka, tapi mereka ternyata secara pelaksanaan tidak punya kebijakan dan kedekatan dengan pemerintah. Secara apa ya? Secara hukum ya. Nah, akhirnya saya tinggalkan rekrasering yang sebelumnya itu. Lalu saya melakukan tindakan sendiri dengan mengirim surat dengan 5 bank ini kepada Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani, dan mendapat jawaban dari Menteri Keuangan bahwa betul ini rekening atas nama saya. Kaget dong, atas nama saya. Berarti semuanya atas nama saya juga dong, Bu. Oh iya, kamu itu duitnya banyak. Kamu tuh asetnya di mana-mana. Ya, oke. Tapi apa yang saya terima dari negara Republik ini? Saya diminta untuk membayar pajak dari duit nilai sebesar 596 triliun. Kata Menteri dong, ini kan di Bank Danamon ada, di Mandiri ada, di BNI ada, tapi itu tidak bisa karena kita tidak ada uang. Mungkin di BCA ada, Bu, dari keuntungan PTPN. Oke, di BCA ada berapa? 11T. Ya, kita bahas dulu. Saya berkirim surat terus, ada bukti surat-suratnya dengan Ibu Menteri.
ya, ngebahas masalah ini. Dan waktu itu saya sempat diundang untuk acara yang World Bank yang di Bali ya, kalau nggak salah, bulan 2018 bulan Oktober. Tapi karena surat undangan itu nggak sampai dari asistennya beliau, sepertinya saya melihat dari sistem di pemerintahan kita ini ada suatu badan yang mana tidak menginginkan hal ini terjadi. Baik itu dari biro umumnya, setiap departemen-departemen maupun dari istana, dari pemerintahan. Jadi sepertinya sulit sekali saya menembus dan komunikasi langsung seperti dulu dengan menteri maupun dengan pemerintah, gitu. Tapi hal ini harus saya bahas karena ini adalah amanat yang tersirat maupun tersurat. Tersurat dalam artian karena saya mendapatkan laporan, dan tersirat artinya setiap malam, setiap detik beliau Insinyur Soekarno selalu inginkan ini terlaksana. Bagaimanapun caranya ini terlaksana demi rakyat Indonesia. Ya, berbagai kendala kan sudah kita ketahui kan, makanya terus terang selama saya berkomunikasi dengan pihak pemerintah banyak ancaman-ancaman yang dilakukan kepada saya, termasuk kasus pengeboman yang di Gedung Sarinah. Itu saat itu saya ada di situ rapat dengan orang BRI, tapi saya disuruh bergeser jam 10. Ya pokoknya ada yang ngasih tahu lah gitu kan, suruh bergeser. Itu udah rapatnya di BRI. Nah kemudian kejadian tersebut pas di dekat di Starbucks itu. 2014. Karena waktu pekerjaan saya waktu komunikasi dengan pihak Bank BRI itu sepertinya ada beberapa orang yang kita berhadapan ini ada mata-mata begitu. Nah, jadi untuk pembahasan seperti ini susah gampang. Makanya berbagai cara saya menggandeng juga kuasa hukum, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Artinya saya melakukan ini di jalur yang benar. Saya tidak menentang pemerintah, saya ingin membantu negara dan rakyat Indonesia dengan sejumlah dana yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena saya yakin dari luar negeri sendiri semua tergantung dari sini. Saya yakin itu. Dan saya yakin juga pada tahun 2006 seluruh kolateral yang dipinjamkan waktu di zamannya Insinyur Soekarno tahun 1969, 1980, 1983 itu berakhir di tahun 2006. Saya yakin itu. Dan para pemegang amanah yang selama ini ketitipan obligasi dan saham-saham itu pun sudah berakhir. Sebetulnya ibaratnya seperti saya transfer uang kepada ini. Pada ini saya pakai atas nama kamu ya pada ini. Tapi saya freeze uang itu. Nanti uang itu tuh dia bingung dong menerima uang itu, untuk apa ya saya terima uang itu. Dia pikir punyanya, dia pikir dia keturunan raja kan gitu. I freeze that. Kamu harus manfaatkan aja untuk supaya ada benefit untuk kamu, untuk rakyat, untuk pembangunan negara. Kalau bisa itu uangnya jangan berkurang, harus bertambah. Caranya bagaimana? Kan dia sewakan per tahun 1% atau 2,5% dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya beberapa pemegang amanah dan orang-orang yang dititipkan oleh Insinyur Soekarno saat itu tidak bisa mencairkan uangnya sendiri karena itu freeze. Ada uangnya dengan atas nama dia tapi itu di freeze, dibekukan. Nah, kalau sudah masanya sudah selesai kan dari pusat tinggal ditarik ke Pindo. Ya di sini. Begitu. Nah, proses-proses seperti ini panjang jalannya dan maaf ya Pak, saya terus terang kalau dengan pemerintah itu ada beberapa entah di pemerintah itu ada beberapa kerajaan-kerajaan, menurut saya ada kerajaan-kerajaan yang tidak bisa ada kompromi untuk kepentingan ini. Bahkan lebih sukanya bermain di belakang. Dalam artian ketika saya dalam program ini memang urusannya antara saya sebagai pemilik dengan RI 1, urusannya seperti itu. Sebagaimana dulu Sarinah tanda kutip bersama dengan Presiden Soekarno. Nah, saya pengganti dari Sarinah. Saya harus berhadapan dengan Presiden RI 1 dalam urusan ini, urusan induk.
induk, di mana Sarinah Lindiro sebagai investor tunggal dan induk yang pernah memecahkan beberapa aset-aset kepada pemegang amanah yang di-freeze begitu. Nah, ya, saya inginkan di sini adalah dari aset ini yang memang sudah saya ketahui, saya sudah pelajari dari Bank Indonesia, Bank Pelaksana, dari Menteri dan lain sebagainya. Saya ingin ini dikembalikan lagi kepada rakyat Indonesia dan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, ya. Dan setelah itu negara-negara Asia yang tadi kita bahas G20 itu, karena mereka juga membutuhkan dalam hal ini. Biar bagaimanapun pemerintah dan pemerintah Indonesia dan pemerintah semua negara itu berperan aktif mereka untuk memberikan benefit pada rekening ini. Jadi ketika kita sudah waktunya menikmati dividen, maka mereka juga harus menikmati, begitu. Dan faktor dan kendalanya adalah satu, banyak orang-orang yang tidak menginginkan hal ini terjadi karena mereka lebih suka, oke, aku pinjam aja dengan investor asing, si asing dapat bunga, si Indonesia pejabat-pejabatnya dapat benefit dari situ gitu kan. Kalau ini sama si owner ini benefit ini atau dividen ini dicairkan, kita dapat apa? Kan begitu. Itu satu kendalanya. Yang kedua, banyak pihak-pihak yang memang telah mencuri dan memanfaatkan dana ini secara sistem. Walaupun mereka tidak bisa mengambil uangnya cash, tapi secara sistem, secara angka, mereka memakai ini sebagai balancing. Jadi banyak kepentingan-kepentingan ketika saya ini maju ke Kementerian Keuangan dan ke RI 1 karena faktor banyak oligarki yang pernah bermain dengan rekening tersebut, satu. Kedua, dari pihak pejabat juga terlibat. Mengapa ini sangat berat sekali menurut saya tidak melawan pemerintah, saya tidak melawan siapapun, tapi saya ingin ini kepentingan bersama bisa diselesaikan bersama untuk kepentingan bersama dan kalau bisa tidak memperkeruh suasana. Itu saja dari saya, mungkin terlalu panjang. Ini sejarah ya Pak ya, jadi kenapa sih sebabnya kok ini terjadi gitu, ini ada apa kan gitu, dan rekening ini kenapa atas nama Ibu Sarinah? Ya karena faktor ini, saya hanyalah pengganti, saya hanyalah sebagai perantara antara kalian ada anak besar rakyat Indonesia dengan pihak Soekarno. Ini tanggung jawab PR dari pemimpin yang sebelumnya untuk pemimpin yang sekarang. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih kepada Yang Mulia Ibu Linda Fitriana. Jadi kurang lebih mungkin akan kami sampaikan kesimpulan menyimpulkan bahwa ada beberapa hal memang yang sudah kita bersama diskusikan, musyawarahkan, yang pada prinsipnya memang kita diskusi dengan Bapak Nanti Kerfabo selaku Komando Utama Brigade Divisi 10 untuk melihat, mempelajari, menganalisa dan membuat beberapa rencana-rencana dalam hal ini untuk apa sebetulnya. Jadi artinya ini kita betul-betul identifikasi, kita betul-betul pelajari dengan sesama bersama beliau. Nah, oleh karena itu kita coba untuk mengawali dari yang kecil dalam artian yang memang sudah pernah dilakukan verifikasi dan lain-lain. Makanya memang mungkin di surat MK yang pertama bahwa kita teknis bicarakan mengenai eksistensi atau keberadaan dana beliau yang sudah di JCA dengan diawali langkah kita membuat surat permohonan SPLC kepada Direktur Utama JCA. Nah artinya dengan membuat surat kepada Direktur Utama Bank BCA itu sebetulnya adalah sebuah langkah yang tercatat secara umum. Jadi kita tidak mengharapkan, tidak berambisi dia harus
Maka kalau yang nggak ngerti ya kita melangkah kan gitu ya Pak. Jadi dalam artian bahwa apapun yang kita laksanakan itu punya catatan kronologis sehingga kita bisa melakukan action berikutnya, rencana berikutnya berdasarkan kronologis awal. Nah, jadi kurang lebih itu. Nah, terus kemudian yang kedua, manajemen konsorsium ini sebetulnya telah meramu bagaimana langkah terbaik. Makanya memang dalam hal strategi ini khususnya saya hanya bicarakan dengan Ibu Ida Fitriana karena kami ingin menjaga independensi dari strategi ini, makanya sifatnya hanya laporan dan sudah kita memberikan laporan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen konsorsium terkait dengan hal ini yang secara prinsip kita akan angkat melalui beberapa pengungkit, melalui beberapa dongkrak. Cuman udah nggak zaman dongkrak hati, kan dongkraknya otomatis gitu ya. Nah sehingga dari sinilah nanti akan terlihat, akan terbantu. Jadi kalau bahasa kasarnya, kalau kita angkat Ibu Winda Fitriana secara sendiri, ini tentu akan dialog dan lain-lain. Nah, maka ini akan kita angkatnya dengan pengungkit. Maka dari itu sebetulnya ada beberapa lembaran salinan di mana setiap manajemen konsorsium berhubungan bekerja sama dengan siapapun itu selalu di bawah logo MK. Kami kerjasama dengan si A, si B, si C, pemerintah sekalipun tetap di bawah logo MK. Dan MK ada karena dua ini. Jadi artinya belum waktunya kita munculkan ini dulu. Ini penting. Apa? Untuk faktor keamanan dan lain-lain. Jadi bisa terlihat, oh ini itu kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas adalah logo 3 ini selalu ada di mana-mana. Dan termasuk kita akan angkat itu melalui surat yang akan kita sampaikan kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, selaku Presiden kita saat ini. Terlepas dari kita dukung atau tidak kita dukung waktu itu, faktanya dia adalah pemimpin kita dan kita akan melakukan langkah yang memang sebetulnya ini langkah yang kalau dilihat dari momentum dan waktu itu sangat tepat. Maka langkah yang akan kita masukkan berdasarkan konsolidasi dan rapor kita dengan Bapak Ferdinand itu adalah kita akan coba bantu beliau untuk membiayai kegiatan G20. Nah, semoga dari sini itu akan terlihat jalan terang. Dalam artian bahwa pemegang otoritas tertinggi di negara kita ini kan Pak Presiden. Jadi artinya mungkin yang selama ini yang pernah dilakukan oleh Ibu Winda Fitriana ini banyak terjadi kendala-kendala karena pemain tengah Pak. Nah jadi antara penyerang dengan kiper ini enggak koordinasi Pak, karena pemain tengahnya miss gitu. Nah sehingga banyak hal-hal pesan-pesan yang tidak sampai kepada Presiden. Nah, oleh karena itu kami membuat beberapa rencana yang pada prinsipnya insya Allah diridui dan direstui oleh Tuhan untuk akhirnya kita bertemu dengan beliau dalam satu wacana membantu beliau dalam pelaksanaan G20 khususnya dalam sisi hal keuangan. Itu dulu. Hal lain-lain itu akan berkembang dengan sendirinya setelah kita bertemu. Jadi kita tidak bubar di awal dulu. Nah oleh karena itu kami memandang sangat perlu dan penting untuk memberikan perlindungan secara tetap kepada Ibu Winda Fitriana sebagai salah satu atau sebetulnya satu-satunya yang memang menjadi tampilan di dalam surat kepada Pak Presiden. Karena kita tidak menampilkan yang lain-lain kecuali berangkat dari rekening BCA atas nama Winda Fitriana. Jadi artinya secara cover orang akan melihat kerjasama G20, tetapi di surat presiden siapa yang akan membiayai itu sudah tercatat semua. Dengan mengangkat
saya berpikir bahwa opsi yang tadi disampaikan pada sebuah tatanan itu tidaklah bergeser dari apa yang sudah kita dengar bersama. Langkah demi langkah negara juga akan mempertimbangkan. Bapak Presiden sendiri akan punya satu dasar untuk lebih meningkatkan itu kepada apa yang dimaksudi. Maksud-maksud yang mulia ini tidak akan membahagia. Jika kita dudukan peserta, tampilan-tampilan, aspek-aspek pendukungnya, maka kemudian itu tidak ada. Sadarkan saja kepada hukum tertinggi dan kemudian yakin bahwa Bapak Presiden secara universal akan mampu melihat dan merespon. dan pasti akan merespon. Terima kasih. Jadi mohon izin juga sepengetahuan saya secara pribadi maupun saya bicara sebagai presiden atau CEO dari manajemen konsorsium, bahwa kalau bicara apakah beliau ini dekat dengan Pak Jokowi, jadi beliau tidak dekat dengan Pak Jokowi, tetapi beliau dekat dengan siapapun Presiden Republik Indonesia. Karena kalau dekat dengan Pak Jokowi kan tetangga mungkin ya Pak, gitu ya, atau teman SD atau apa. Tetapi beliau dekat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga seperti yang saya ketahui bahwa Badan Pusat Reklasering ini didirikan berdasarkan dan ada lembaran negaranya, Pak Yang Mulia juga lah yang mendudukan itu, sehingga saya coba untuk memantau kinerjanya, dan alhamdulillah saya sendiri menyaksikan betul bahwa bagaimana kiprah Badan Pusat Reklasering ini untuk negara, baik di pemerintahan. Karena saya pernah mengalami satu hal itu ketika ada oknum-oknum polisi yang begini laporan masuk, Pak Olinger cukup santai saja membuat surat kirim, ternyata Kapolri langsung membalas dengan yang ini sudah dihukum ini, yang ini dapat hukuman ini. Oh lapor, wah ini berarti ada yang bermain juga. Kalau reklamasi harus cool. Ya betul. Jadi memang dengan kerendahan hati beliau Seimbang ya Pak ya. seimbang. Saya melihat, wah ini sama seperti ungkapan tadi, kita tidak perlu nama kecil tapi pedasnya terasa kan gitu. Ini satu hal yang, oleh karena itu kami yakin percaya di bawah kendali Badan Pusat Reklasering yang khususnya bicara dari sisi aspek hukum, prosedur teknis sifatnya yang dari hukum ini akan mengawal kami untuk akhirnya pada endingnya adalah dua hal. Kita dapat bertemu dengan Pak Presiden, dan yang kedua Pak Presiden merespons dengan baik. Kalau melihat kembang-kembangnya kan memang beliau ini seperti sedang kehausan tengah gurun pasir. Dan bisa dapat membawa segelas air, segelas aja jangan banyak-banyak. Karena segelas itu jauh lebih ini. Nah oleh karena itu terkait dengan ini semua, maka mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada kita, khususnya kepada Ibu Linda Fitriana, terkait beberapa surat berkas perlindungan hukum. Nah mungkin ini sudah pernah kita kirimkan ke Bapak mengenai perlindungan hukum, tetap permohonan perlindungan hukum tetap dari Ibu Linda Fitriana kepada Bapak Dr. Haji P. Olinger SNMI. Coba berikan satu ke Pak Olinger. Ke Pak Olinger. Terima kasih.
Meja. Secara aklamasinya ataupun secara realnya kami mohon kesediaan Ibu Winda Fitriana untuk menyerahkan surat ini kepada Bapak sambil berfoto Nur Aziza. Iya. Oh ya, di sini aja. Iya, nanti. Tapi foto saya video ya, Pi. Diserahkan aja. Boleh, Ibu. Soekarno, kepada yang terhormat Bapak Dr. AJP Olingir SHMBA sebagai Direktur atau Kepala Badan Pusat Reklasering Indonesia, saya memberikan surat perihal tentang pelindungan hukum tetap kepada Ibu Ratu Saina Soekarno atas segala urusan yang terkait. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak bisa membantu kami dengan tulus ikhlas demi saya dan negara Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ibu Winda Fitriana dan juga Bapak Dr. AJP Olingir. Selanjutnya saya akan bacakan surat perlindungan hukum dari Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia kepada Ibu Winda Fitriana ST alias BKR Sarinah WFK. Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia, Badan Pusaka Hukum untuk Negara dan Masyarakat, bantuan hukum di luar dan di dalam pengadilan. Berita Negara nomor 105 tahun 1958. Tambahan lembaran Berita Negara nomor 90 tahun 1958. Nomor 0017 garis miring PH garis miring BPR RI garis miring BPH titik NMS garis miring 9 Romawi garis miring 2022. Hal perlindungan hukum. Karawang 19 September 2022. Kepada yang terhormat Ibu Winda Fitriana ST GKR Sarinah WF Soekarno di tempat. Hormat kami Profesor Dr. H.C. Al-Lobiaman Jonker Petrus Olingir SH MBA, Lawyer Internasional WNO JPD Philippines Perwakilan di Indonesia sebagai badan peserta hukum untuk negara dan masyarakat dalam penjabatan Direktur atau Kepala Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia BPR RI secara ex officio karena jabatan itu atas perintah undang-undang berdasarkan 1. Berita Negara nomor 105 tahun 1954 tentang penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor J.A.5 garis miring 105 garis miring 54 tertanggal Jakarta 12 November 1954. 2. Tambahan lembaran negara Tambahan lembaran Berita Negara nomor 90 tahun 1956. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor J.H.7.1 garis miring 6 garis miring 2 garis miring 56 tertanggal Jakarta 9 Juni 1956. 3. Tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia BPR RI sejalan dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dan sejalan dengan tata peradilan. 4. Permohonan perlindungan hukum tetap oleh Ibu Winda Fitriana ST dalam kurung GKR Sarinah WF Soekarno. Permohonan dalam hal perlindungan hukum ini merupakan ikhtisar yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan kemanusiaan dengan judul Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia berjalan berdampingan dengan Ibu Winda Fitriana ST dalam kurung GKR Sarinah WF Soekarno
sesuai kemajuan berpikir manusia. Dari dan karena itu, menurut ketentuan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas dan koperasi. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti yayasan. Objek hukum. Di dalam lalu lintas hukum yang menjadi objek dalam setiap aktivitasnya telah diperlindungi oleh hukum dengan demikian melalui Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia sebagai badan penyeimbang Hypothekenzen. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat berupa manusia pribadi atau natural person dan badan hukum atau rich person. Manusia pribadi adalah gejala alam makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, kehendak, dan perasaan. Badan hukum adalah gejala yuridis ciptaan manusia berdasarkan hukum. Dengan ini kami Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia selaku pemberi perlindungan hukum memohon dukungan dan kebijakan dari para pejabat-pejabat pembesar hukum baik sipil, TNI, dan Polri serta lintas birokrasi lainnya yang dapat memaklumi berdasarkan Undang-Undang NKRI 1945, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alamat koresponden kami Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia yang berkedudukan serta berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan PDP Blok C4 nomor 1 dan 2 Kalijaya RT 8 RW 9 Kelurahan Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Demikian surat perlindungan hukum ini dibuat dan diberikan kepada Ibu Winda Fitriana ST, Gusti Kanjeng Ratu Sarinah W.F. Soekarno dalam jangka waktu yang tidak ditentukan serta dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 19 September 2022. Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia, badan peserta hukum untuk negara dan masyarakat, bantuan hukum di luar dan di dalam pengadilan, pemberi perlindungan hukum. Direktur atau Kepala Profesor Dr. AJP Wolinger SH MBA, dan yang akan juga ditandatangani oleh penerima perlindungan hukum Winda Fitriana ST alias Gusti Kanjeng Ratu Sarinah W.F. Soekarno. Disampaikan sebagai tindasan kepada yang terhormat: 1. Tim Advokat DPR RI. 2. Divisi 10 Bapak Ferdinand Sengker Kapuk. 3. Manajemen Konsorsium RR Dani Nugraha SEMM dan Pertinggal. Oleh karena itu, mungkin apakah langsung penandatanganan, Pak? Disetting tempatnya.
Jika sebelum kami tutup barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan baik dari Badan Pusat Pemaseri maupun dari Ibu atau dari Mas Sutarno, kami berikan waktu mungkin 5 menit. Baik, mungkin ini efek makanan sudah mulai bekerja. Jadi oleh karena itu kami manajemen konsorsium mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Wina Fitriana dan kepada Bapak Dr. J.P. Olinger yang telah berkenan bersedia hari ini untuk bertemu bersilaturahmi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul disaksikan oleh Dia Tuhan Yang Maha Esa, oleh seluruh malaikat dan seluruh leluhur-leluhur kita untuk membantu, meridhoi, merestui dan melancarkan apa yang nih Pak tak lupa lagi ini tadi keinjek. Karena tidak lepas yang Ini kita juga lakukan tadi ini keinjek. adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian, terima kasih dan mari kita tutup sama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Bibarakatillahi wa karomatillahi wa karomatillahi Al-Fatihah. Baik, kalau begitu, terima kasih. I've been without you for
got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You like liquid honey, you like liquid honey. No, you like liquid honey, you like liquid honey, you like liquid honey. Video. Dasar. Belum. Dasar satu. Dasar ya. Satu kan udah. Oh, udah dasar. Pertama. Udah. Udah. Bentar. Ini Saya lagi. mau foto-foto sama ini. Berarti bagus Ini nanti menyusul besok baru pulang. Besok baru pulang. Sampai berjumpa kembali. Mak, kita habis dari mana? Apa? Kita habis dari mana? Mana? Oh, dari Hotel Beach Karawang. Hotel Bridge Karawang. Habis rapat. Meeting bersama ajudannya si emak. Di sini dandan. Iya. Yuk. Ayo pakai mobil saya aja yuk. Ayo pakai mobil saya aja. Mak. Panas sekali sih. Juga mau bilang